Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang Bootstrap yang disusun oleh Embrian Tio Eka, Indah Cahyani, Irfan Fadila, Wadi Kadun, dan Jami Al-Fajar. Baik, yang pertama yaitu kita langsung ke pengenalan Bootstrap. Bootstrap adalah framework open source khusus front-end yang awalnya dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan web di front-end. Selanjutnya, Bootstrap memiliki semua jenis HTML dan template desain berbasis CSS untuk berbagai fungsi dan komponen seperti navigasi, sistem grid, cursor, gambar, dan tombol. 3 file utama Bootstrap. Yang pertama yaitu bootstrap.css, framework yang mengatur dan mengelola layout website. HTML mengatur konten dan struktur halaman web, sedangkan CSS berurusan dengan layout situs. Selanjutnya yaitu bootstrap.js. File ini merupakan bagian inti dari Bootstrap yang di dalamnya terdapat file JavaScript yang bertanggung jawab atas interaktivitas website. Selanjutnya, Glide Icon. Icon berperan penting pada front-end website. Bahkan terkadang icon dikaitkan dengan tindakan tertentu serta data yang ada di dalamnya interface user. Untuk teks ini, Bootstrap menggunakan Glide Icon. Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Jami Al-Fajar. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jami Al-Fajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau dari presentasi kami yaitu perkembangan dari Bootstrap. Jadi Bootstrap itu awalnya didirikan oleh programmer dari Twitter, yaitu dari 2 orang ini yang bernama Mark Otto dan Jacob Thornton sejak tahun 2011. Kemudian saat itu memang para programmer di Twitter menggunakan berbagai macam tools dan library yang mereka kuasai dan disukai untuk melakukan pekerjaannya, sehingga tidak ada standarisasi dalam penamaan suatu kelas. Akibat sulit untuk dikelola, maka dari itu keduanya membuat suatu tools ataupun framework yang digunakan bersama di lingkungan internal Twitter. Lanjut, kemudian sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2011, Bootstrap telah berevolusi dari proyek yang hanya basis CSS saja menjadi sebuah framework yang lebih lengkap yang juga berisi JavaScript, plugin, icons, forms, dan button. Jadi sejak diluncurkannya Bootstrap ini, lebih tepatnya pada bulan Agustus tahun 2011, yang basisnya itu ada basis CSS yang menjadi sebuah framework. Kemudian pada Januari 2012 Bootstrap merilis versi 2-nya. Versi 2 yang di dalamnya sudah memasukkan fitur responsive layout, dan sejak itu penggunaan Bootstrap sangat banyak sekali sehingga menjadi proyek GitHub dan sangat banyak dikopi hingga 20.000 kali. Kemudian 2 tahun setelah itu, tepatnya pada bulan Agustus 2014, Bootstrap kembali mengeluarkan versi terbaru yaitu versi 3. Nah, jadi 2 tahun setelah rilisnya Bootstrap yang versi 2, pada tahun 2014 bulan Agustus, Bootstrap merilis kembali versi terbarunya yaitu versi ketiga dari Bootstrap tersebut. Kemudian di versi ini sudah mengakomodasi konsep mobile first, artinya di dalam pembuatan dan pengembangan mulai dari layar yang terkecil dahulu, mobile atau handphone, dan secara bertahap pada tampilan yang paling besar. Kemudian untuk penyampaian dari tools untuk Bootstrap bisa disampaikan kepada saudara Irfan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Fadila akan melanjutkan penyampaian materi dari Jami Al-Fajar sekarang tentang tools untuk Bootstrap. Ada beberapa tools tambahan yang membuat lebih mudah untuk membuat situs Bootstrap dan membuatnya lebih efisien. Yang pertama ada Startup. Startup ini digunakan untuk membangun tema Bootstrap yang memungkinkan kita membuat halaman arahan untuk bisnis
lebih cepat lagi. Yang kedua ada PineGrow. Alat ini lebih cocok untuk pengembangan dan perancang tata letak karena memungkinkan kita untuk mempelajari lebih lanjut dalam hal tata letak dan aturan dari CSS tersebut. Yang ketiga ada Bootstrap Magic. Alat ini digunakan untuk menulis kode HTML secara langsung di editor khusus dan segera membuat pratinjaunya. Dan yang keempat ada Build Bootstrap. Pengguna dapat menggunakan hingga 500 elemen UI serta membuat tema mereka sendiri berdasarkan template yang sudah jadi editor khusus dan mengekspor hasilnya ke file SAS. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang cara penggunaan Bootstrap oleh Saudara Kwadi Kadun. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Saudara Irfan yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kwadi Kadun. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Bootstrap. Cara penggunaan Bootstrap ini ada dua metode. Yang pertama itu dengan cara mendownload source file Bootstrap itu sendiri. Dan yang kedua itu menggunakan metode CDN atau online lah, biasa kita sebut online. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode pertama. Untuk metode yang pertama ini biasanya itu disebut metode offline. Metode offline ini dapat kita lakukan dengan cara mendownload source file yang ada di website Bootstrap ini. Setelah selesai mendownload, kemudian kita dapat mengekstraknya, lalu kita dapat menggunakan source file tersebut pada project website kita. Untuk cara penggunaan metode offline ini, kalian tinggal melakukan pemanggilan CSS eksternal, yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap file CSS milik Bootstrap dengan menggunakan tag link pada HTML. Tapi saya tidak akan membahas tentang metode yang pertama ini atau metode offline ini. Yang akan saya bahas itu penggunaan Bootstrap dengan metode yang kedua, yaitu metode online. Untuk metode online ini sendiri harus dipastikan kalian mempunyai akses internet. Lalu yang kedua itu masuk ke halaman getbootstrap.com. Lalu kita pilih Get Started. Nah, lalu untuk Get Started ini kita tinggal scroll ke bawah. Ada yang namanya starter template. Nah, starter template ini bisa kita pakai. Kita copy dulu, file dulu. Nah, di sini kita bisa tulis saja mungkin latihan Bootstrap. Oke, lalu kita buka Visual Studio Code atau code editor kesukaan kalian, lalu kita drag aja, lalu kita buat file baru dengan nama index.html. Lalu setelah kalian kopikan starter template tadi, kalian bisa klik kanan lalu paste. Nah, lalu kita save. Setelah kita save, lalu kita dapat membukanya dengan cara klik kanan lalu open in default browser. Nah, ini akan otomatis terbuka pada Firefox saya ya, karena saya di sini setting default browser saya itu Firefox. Nah, ini merupakan tampilan utama. Jika kalian tidak menggunakan Bootstrap, maka font tulisan ini biasanya itu menggunakan font serif. Sedangkan jika kalian menggunakan Bootstrap, fontnya ini menjadi font sans serif. Oke, saya akan langsung masuk ke cara penggunaannya. Kita kembali ke kode editor kita, lalu kita ganti titelnya dulu. Di sini saya akan membuat halaman login sederhana. Kita ganti judulnya login, kita save, lalu kita masuk ke website, ke browser kita, lalu kita refresh. Nah, lalu judulnya ini akan berganti dengan login, sesuai yang kita tuliskan di login ini, title pada HTML kita. Nah, lalu untuk H1 ini kita hapus. Nah, lalu kita buat elemen pembungkusnya. Kita tulis .container elemen bungkusnya, lalu kita bungkus lagi dengan row dan kita bungkus lagi dengan kolom. Kolomnya ini kita atur -4. Untuk penggunaan kolom ini bisa kalian lihat di Bootstrap sendiri. Nah, lalu kita akan membuat sebuah form input.
Kita tulis saja form input. Kita pilih yang input group mungkin. Oke. Ya, ini kita coba ke paling atas. Nah, di sini ada banyak sekali contohnya. Di sini saya akan menggunakan yang paling atas ini yang add username. Nah, ini kan karena paling pertama. Nah, kita cari ini ada add, lalu ada di sini username. Nah, kita copy saja karena kita hanya membutuhkan ini. Kita copy. Lalu kita paste di sini di code editor kita. Kita paste, span ini kita tidak butuhkan. Kita hapus saja. Lalu input tipe text, class from control, oke, ini username sudah. Lalu kita save. Lalu kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Oke, halamannya menjadi seperti ini. Saya akan membuat tulisan username ini menjadi ke tengah, lalu tidak terlalu rapat ke atas. Kita dapat kembali ke code editor kita, lalu kita bisa menggunakan margin top, bisa kalian tulis MT5. 5, besarannya ini dari 1 sampai 5 ya. Di sini saya menggunakan 5 agar sedikit lebih jauh dari atas browser kita. Kita save, kita masuk, lalu kita refresh. Nah, lalu kita buat tulisan username ini supaya ke tengah. Di halaman row-nya kita tulis justify content center. Oke. Tulisan username ini sudah menuju ke tengah. Lalu kita buat untuk password, ini kita tinggal copy saja. Hati-hati terhadap apa yang kalian blok, jangan sampai salah. Lalu kita tulis di bawahnya, kita ganti input tipenya password. Kita ganti input tipenya password supaya tidak kelihatan tulisannya atau menjadi tanda bintang-bintang. Lalu placeholder dan username-nya kita tulis password. Lalu kita save, kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Nah, sudah ada username dan password. Nah, selanjutnya ini ada yang kurang nih. Kita harus membuat tombol login. Nah, untuk tombol login ini kita tinggal kopikan saja. Yang password ini kita copy, kita tulis di bawahnya. Nah, lalu kita hapus yang untuk input ini. Kita hapus. Lalu kita akan menggunakan tag button. Tag button dengan tulisan misalnya login. Kita tulis dengan menggunakan class button yang ada di Bootstrap. Untuk class buttonnya itu kita bisa tulis btn, lalu untuk warna biru yaitu primary. Lalu kita save, lalu kita kembali ke browser dan kita refresh dan sudah jadi. Di sini ada tombol warna biru. Nah, untuk pembuatan tombol ini bisa kalian lihat di komponen buttons. Nah, ini untuk penggunaannya. Untuk warna biru primary, warna abu-abu secondary, hijau sukses, merah danger, kuning warning, nah, dan lain sebagainya. Jadi sekian cara penggunaan Bootstrap. Nah, kita telah membuat halaman login sederhana. Kembali lagi, untuk penggunaan komponen-komponen lainnya, kalian tinggal kembali ke halaman Bootstrap, lalu klik dokumentasi. Nah, kalian tinggal cari-cari saja komponen apa yang kalian perlukan di halaman dokumentasi ini. Oke, sekian penggunaan Bootstrap dari saya. Dan untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Briantio Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Bootstrap adalah 1. Bisa digunakan untuk membantu mempercepat ketika membuat front end pada website. 2. Bootstrap memiliki tampilan yang modern sehingga bisa membuat website Anda memiliki tampilan yang menarik. 3. Bootstrap diketahui lebih lengkap hal ini karena ia sudah mencakup CSS, HTML, dan juga JavaScript. Kekurangan dari Bootstrap adalah 1. Dikarenakan menggunakan CSS3, maka Bootstrap minim gambar.
Dua, dikarenakan terlalu fokus pada coding sehingga membuat kita semakin kurang kreatif untuk mendesain website sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan. Tiga, Bootstrap ternyata masih belum mampu untuk bisa menampilkan tampilan website yang sama di seluruh browser. Jadi hanya beberapa browser tentu saja yang dapat menampilkan website dari Bootstrap sesuai dengan layar perangkat yang digunakan. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator saya, Indah Cayani. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.